Kami warga Solo asli dan saya kebetulan tetangga kejadian Jokowi ada di Nusuan. Itu saya adalah pendukung kebenaran. Saya pendukung kebenaran di sini. Saya rutin setiap sidang pagi datang. Demikian mudah-mudahan Jokowi mau datang untuk menunjukkan kejadiannya, menunjukkan jasa yang asli agar kami percaya bahwa Solo tidak dipermalukan oleh Jokowi. Bagaimana hakim mau memutus kalau bukti dan fakta saksi-saksinya tidak menerangkan yang sebenarnya? Atau dengan kata lain, ijazah asli yang dimaksud oleh Jokowi yang selama ini dipegang itu mana? Kami tunjukkan lewat klien kami Bambang Tri dan Gus Nur bermubahalah menyatakan itu palsu. Atau dengan kata lain, Jokowi tidak memiliki ijazah SD, SMP, SMA yang sebenarnya. Karena benar tadi, kalau sampai ternyata ijazah ini palsu, berarti kita mewariskan ya kepemimpinan nasional kepada orang yang tidak berhak, dan ini akan menjadi cacat sejarah, aib sejarah. Bukan hanya buat kita, bukan hanya buat Bambang Tri sama Gus Dur, tapi ini aib sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Gus Dur sudah benar dia mencari verifikasi dengan melakukan mubahalah kepada Bambang Tri. Bambang Tri juga sudah benar melakukan mubahalah karena dia meyakini ijazahnya palsu. Yang keliru itu kenapa orang meyakini mubahalah dan mengamalkan mubahalah soal ijazah, dan yang diyakini ijazah palsu kok dianggap penistaan agama. Nah, pertanyaan seriusnya, mengapa hingga hari ini Jokowi tidak juga memberikan yang aslinya? Kan ini soal yang sangat-sangat sederhana dan amat menyelesaikan masalah. Tapi kalau sampai hari ini Jokowi juga di kampungnya ini kan Solo ini nggak datang juga, maka haruslah kami berharap hakim tidak perlu lagi ikutin tahapan-tahapan yang ada dalam konteks persidangan. Harus dinyatakan ini, ditetapkanlah ijazah Jokowi itu palsu. Kabar benarnya kan harusnya ada ijazah asli. Sampai sekarang belum ada ijazah asli. Diduga kuat tidak ada ijazah asli. Karena itu kita butuh ijazah asli. Tentu Pak Jokowi datang membawa ijazah asli. Jangan sampai negeri ini dipenuhi dengan kepalsuan. Kalau saja terbukti nanti ijazah itu palsu, berarti kita dipimpin presiden yang palsu. Berarti semua kebijakan yang diaturnya adalah palsu. Berarti kita semua kena prank oleh seorang kepala negara yang palsu. Mau atau mau? Tidak. Nah, ini kan saya ajak mau atau mau saja tidak. Berarti kan punya kesadaran dari di sini, tidak hanya terbawa oleh omongan saya. Ketika saya tanya mau atau mau, ternyata jawabannya juga tidak. Karena kita semua punya kepentingan dan tidak mau kalau punya presiden dengan ijazah palsu. Itu yang pertama. Sidang Bambang Trimulyono penggugat ijazah palsu Jokowi, JPU hadirkan kepala SD dan SMP. Sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Trimulyono yang pernah menggugat soal ijazah palsu Presiden Jokowi bersama terdakwa lainnya Sugi Nur Harja alias Gus Nur kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo Selasa 3 Januari 2023. Agenda sidang masih pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Jaksa menghadirkan 6 saksi. 2 diantaranya adalah kepala sekolah tempat Jokowi pernah menimba ilmu di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 2 saksi itu yaitu Kepala SD Negeri 111 Tirtoyoso Solo Matarini Kristiningsih, Kepala SMP Negeri 1 Solo Salim Ahmad. Adapun 4 saksi lainnya yaitu teman SMP Jokowi, Edi Kuncoro, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Bintang Saputra, Awaludin bin Sanusi, dan Koordinator Aliansi Merah Putih Fahmi. Jaksa penuntut Aprianto Kurniawan mengemukakan saksi Bintang dan Awaludin adalah yang memberikan dukungan kepada Polri untuk menindaklanjuti podcast yang ditayangkan oleh Gus Nur. Adapun saksi Matarini Kristiningsih, Salim Ahmad, dan Edi Kuncoro, lanjut Aprianto, dihadirkan untuk memberikan keterangan soal keaslian ijazah Jokowi. Lalu saksi Fahmi adalah koordinator aksi unjuk rasa di Bareskrim Polri oleh Aliansi Merah Putih usai adanya konten kedua terdakwa. Dalam agenda mendengarkan keterangan saksi ini, JPU total mengajukan 23 saksi, 7 diantaranya adalah saksi ahli. Sejauh ini, sudah ada 12 saksi dari JPU yang memberikan keterangan. Aprianto menuturkan saksi yang akan menghadirkan berikutnya adalah Kepala SMA Negeri 6 Solo dan sejumlah teman Jokowi.
Egy Sujana meminta Jokowi datang ke persidangan. Sementara kuasa hukum kedua terdakwa Egy Sujana saat ditemui wartawan seusai sidang pemeriksaan terhadap saksi Bintang dan Awaludin mengatakan saksi yang dihadirkan JPU dalam perkara ijazah palsu Jokowi dianggapnya tidak berkualitas. Menurut dia, dari 7 saksi yang sudah memberikan keterangan, kesaksiannya dianggap hanya asumtif semata. Mereka tidak bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Dari minggu lalu, lanjutnya, saksi yang ditampilkan berkategori tidak berkualitas, diukur dalam beberapa hal seperti banyak lupa, tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar, atau tidak mengetahui. Menurut Egy, persidangan tersebut seharusnya membuka tabir terkait asli atau tidaknya ijazah Jokowi, ijazahnya asli atau tidak. Menurut dia, yang bisa menolong dalam kasus ini hanya Jokowi sendiri. Caranya dengan datang ke persidangan. Sidang Bambang Trimulyono penggugat ijazah palsu Jokowi, JPU hadirkan kepala SD dan SMP. Sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Trimulyono yang pernah menggugat soal ijazah palsu Presiden Jokowi bersama terdakwa lainnya Sugi Nur Raharja alias Gus Nur kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo Selasa 3 Januari 2023. Agenda sidang masih pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Jaksa menghadirkan 6 saksi, 2 diantaranya adalah kepala sekolah tempat Jokowi pernah menimba ilmu di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 2 saksi yaitu Kepala SD Negeri 111 Tirtoyoso, Solo Matarini, Kristiningsih, Kepala SMP Negeri 1 Solo Salim Ahmad. Adapun 4 saksi lainnya yaitu teman SMP Jokowi, Edi Kunchoro, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Bintang Saputra, Awaludin bin Sanusi, dan Koordinator Aliansi Merah Putih Fahmi. Jaksa penuntut Aprianto Kurniawan mengemukakan saksi Bintang dan Awaludin adalah yang memberikan dukungan kepada Polri untuk menindaklanjuti podcast yang ditayangkan oleh Gus Nur. Adapun saksi Matarini, Kristiningsih, Salim Ahmad, dan Edi Kunchoro, lanjut Aprianto, dihadirkan untuk memberikan keterangan soal keaslian ijazah Jokowi. Lalu saksi Fahmi adalah koordinator aksi unjuk rasa di Bareskrim Polri oleh Aliansi Merah Putih usai adanya konten kedua terdakwa. Dalam agenda mendengarkan keterangan saksi ini, JPU total mengajukan 23 saksi, 7 diantaranya adalah saksi ahli. Sejauh ini, sudah ada 12 saksi dari JPU yang memberikan keterangan. Aprianto menuturkan saksi yang akan menghadirkan berikutnya adalah Kepala SMA Negeri 6 Solo dan sejumlah teman Jokowi. Egy Sujana meminta Jokowi datang ke persidangan. Sementara kuasa hukum kedua terdakwa Egy Sujana saat ditemui wartawan seusai sidang pemeriksaan terhadap saksi Bintang dan Awaludin mengatakan saksi yang dihadirkan JPU dalam perkara ijazah palsu Jokowi dianggapnya tidak berkualitas. Menurut dia, dari 7 saksi yang sudah memberikan keterangan, kesaksiannya dianggap hanya asumtif semata. Mereka tidak bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Dari minggu lalu, lanjutnya, saksi yang ditampilkan berkategori tidak berkualitas, diukur dalam beberapa hal seperti banyak lupa, tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar, atau tidak mengetahui. Menurut Egy, persidangan tersebut seharusnya membuka tabir terkait asli atau tidaknya ijazah Jokowi, ijazahnya asli atau tidak. Menurut dia, yang bisa menolong dalam kasus ini hanya Jokowi sendiri. Caranya dengan datang ke persidangan.